keseluruhan rekan keluarga. Malam hari ini akan disampaikan oleh Pemda Lukarai Ustaz Haji Agus Supriyadi Sakti. Kepada penari siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyir ahfaz wa yutnahbatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarramun, bapak-bapak tuan guru yang kami hormati dan muliakan. Yang pertama, ayahanda orang tua kami, guru kami, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Abdul Manan Kiha MPD. Beliau niki, beliaulah yang serahkan tiang ke Al-Maghfurullah wala Syekh dulu pada tahun 1992 abah ampurukan. Waktu di Pancor Sanggung, beliau yang mewakili Bapak Tiang. Waktu tempat orang yang langsung menghadap ke Bapak Maulana Syekh, beliau langsung pada hari Jumat yang tetap terkenang beliau. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat dan umur panjang. Yang kedua, akhimatullah al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muji Tahid Tuha MPD. Beliau juga seperjuangan dengan tiang. Beliau ini adalah pimpinan pondok pesantren Nurul Mujtahidin Ilmu Lempuan Durian. Semoga juga beliau dalam keadaan sehat, umur panjang. Yang ketiga, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zainal Abidin IHSAD. Beliau di Bendahara Markas Cabang Kopang. Beliau juga ketua, beliau juga kepala madrasah. Kebetulan Ampurabah beliaulah yang menemani tiang waktu berangkat haji kemarin. Alhamdulillah, jadi terpatah cerita lamun dengan lo haji kan Jusudini Amri lalu coba. Ternyata beliau romantis le Mekah ya. Beliau tidak pernah tiang, Masya Allah, luar biasa. Selalu Entun Taik panggil de, selalu jaga perasaan. Alhamdulillah, beliau juga mudah-mudahan sehat walafiat dalam perjuangan. Al-Mukarramun, para asatidz, para penginsur, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Ketua Posko Barisan Hizbullah Nurul, keluarga, sahabat, kerabat, handotalan yang sempat hadir pada sore hari ini. Singkatnya hadirin musyi'at rahimakumullah. Pertama-tama puji beserta syukur silakan diucap walaupun dalam keadaan berbuka. Puji syukur niki kulunjuk dasar Allah Subhanahu wa taala dan sampun ican ingkang pungusani berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, terlebih nikmat umur dulu. Hingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah yang pungusani kula hadir. Jadi yang niki guna kita sama-sama menyelesaikan wajib kifayah yang pungusani selaku dengan Islam terhadap sama muslim, mulai oleh wujudan, mulai oleh kelema, memandikan, mengapankan, menyolatkan, dan pada akhirnya memakamkan jenazah sematan tiang Muhammad Khairuddin yang telah mendahului kita. Kedatangan salawat beserta salam tercurah di atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat kita berselawat jemaah, adut mau dari syafaat era itu kiamat, syafaatul uzma, syafaatul kubra, dengan predikat masuk surga berakhir hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ampun mangkin tiang mau tugas dua kan. Sambutan atas nama keluarga, sambutan atas nama pengurus anak cabang IMWI Dasan Baru. Selaku pengurus cabang IMWI, anak cabang IMWI Dasan Baru, kami merasa kehilangan atas kepergian beliau. Karena beliaulah salah satu pejuang kami, sakit naik bareng-bareng sama beliau. Kami ikut sangat kehilangan dan berduka. Atas nama keluarga menyampaikan ribuan terima kasih atas keluhan tugas kami. Mulai dari awal sampai akhir, jazakumullahu khairan katsira. Sekaligus kami juga mewakili beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya dalam penerimaan kami selaku keluarga yang ditinggalkan ada hal-hal yang kurang berkenan,
wang salah uni salah anta tutur kata taksir kami keluarga yang ditinggalkan. Kami sekali wakil keluarga tertunas ridha ampun maaf beri jemaah. Selanjutnya sama tiang Muhammad Khairuddin Niki Ikan umur kurang lebih 50 tahun. Sudah barang tentu selaku manusia biasa pasti dan pasti wandua salah uni salah ante ada keluarga dekat, ada keluarga jauh, ada sahabat kerabat terutama yang jiran tetangga. Melalui kesempatan ini mewakili almarhum karena almarhum mampu dan sanggup ya tunasan maaf kami atas nama keluarga dan atas nama almarhum ketunasannya maaf beri-beri ini jemaah tunas ampun maaf beri-beri segala kehilafan kekeliruan almarhum jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kaitan tentang utang piutang sekian arah utang piutang yang berat atau ringan beli atau kode namun baru pihak keluarga sangat berterima kasih dan bersyukur ketika bapak ibu yang merasa hutang ini bebasa dari sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin dari pihak keluarga. Lagu apabila arah utang piutang beliau yang berat sampai akhir hayat beliau mampu selesai, maka dari itu lewat kesempatan yang bagus niki betul niki saat niki penyeringatan ada yang sanggup dari urusan almarhum penyeringatan bahwa kaitan tentang utang piutang niki kehiwalahan ojo keluarga dekat ini sama rasa kehutang masalah utang piutang niki sudah dengan istri beliau dengan saudara-saudara beliau. Dan dia dan kita selesai kaitan tentang utang piutang. Selanjutnya sebagai kata terakhir, wakili keluarga menyampaikan, mengundang bapak-bapak keluarga dekat, keluarga jauh, wabil khusus kita jamaah mukim Masjid Sulaiman. Melalui oleh lain sampai siang malam, ingin hadir di rumah kita, menyampaikan zikir dan doa. Moga-moga barakah kehadiran perusahaan kami yang ditinggalkan merasa terhibur dan tenang untuk almarhumah dan diampuni segala dosa dan salahnya, dijadikan kuburnya yang jadi taman di antara taman surga masuk surga berdaya hisab. Demikian mari kita berhadiah Fatihah kepada beliau dan kepada kaum muslimin muslimat yang dimakamkan di makbarah niki. Lahumul Fatihah. Mungkin sekedar mengucapkan Tuhan kurang lebih dan tunas maaf akhirul kalam wallahu muwaffiq wala hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirin saya pengajar jenazah rahimahullah sebagai acara yang terakhir dari penampilan taziyah dalam hal ini akan disampaikan oleh Ayahanda Ustaz Dr. Haji Abdul Manafiha jadi kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada para bapak-bapak guru yang telah hadir kiranya dalam kesempatan memakamkan adik kami ini, keluarga kami ini, Ustadz Khairuddin. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh kami jamaah sekalian, kita semua mengiring masuk surga beserta Al-Mukarram Bapak Maluseh dengan kapasitas surga bidari kita. Amin ya rabbal alamin. Mari ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kelonggaran, keafiatan sehingga kita dapat menunaikan salah satu ibadah, yaitu sama-sama menguburkan saudara kita, di mana kita akan mendapatkan nanti pahalanya di akhirat seperti kita bersedekah dengan satu gunung emas. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan
bahwa yang dipinjam oleh manusia itu ada dua hal. Ada yang qadim, tidak rusak selama-lamanya, dan ada yang usianya kurang lebih 60 tahun. Dua makhluk ini terdapat pada manusia. Pertama, makhluk yang usianya 60 wa sab'in kata Nabi, minimal, maksimal 60, maksimal 70, minimal 60. Kalau ada yang di atas itu merupakan dispensasi. Kalau ada di bawah 60, berarti kena hama wereng. Kira-kira begitu gambaran dalam dunia hukum agama. Kemudian yang abadi diberikan sama kita, beda abadinya makhluk dengan abadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa ruh. Ruh ini mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Kalau kadimnya ilahi, tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Inilah yang berat. Tanya jamaah sekalian, masing-masing di antara dua makhluk ini kita dijelaskan oleh ulama. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macamnya. Ilmu lil abdan wa ilmu lil adyan. Ada ilmu jurusan untuk kesehatan dan ada jurusan untuk ketenangan agama. Dengan demikian, proses dalam hidup ini para jamaah sekalian, dalam kesempatan ini bila mana kita diberikan Allah Akbar berupa nikmat, mari kita syukuri. Kalau diberikan suatu musibah, mari kita sabari. Syukur dan sabar dua-duanya akan masuk surga. Hadirin yang berbahagia, di mana dua ilmu ini mempunyai masing-masing jurusan. Bila mana sakit badan, maka pergilah kita ke dokter. Bila mana sakit ruh, pergilah ke tuan guru untuk menanyakan kenapa saya ini gelisah dan sebagainya. Salah satu misalnya, kita dijumpai penyakit lutut, penyakit sendi, sudah barang tentu kita mengobati dengan obat yang dipetunjuk oleh dokter. Kemudian kalau kita takut keluar malam, takut penjahat datang, tentu sekali tuan guru kita lewat Al-Mukarram Bapak Maloseh mengatakan, kamu kalau keluar rumah jangan sampai tidak membaca ayat kursi 1 kali. Bila mana kamu membaca ayat kursi 1 kali di siang hari dan di malam hari, kamu akan diapit dan dijaga oleh 70.000 malaikat. Inilah kelebihan ayat kursi. Tapi tidak usah terlalu takut. Karena apa? Kalau sudah kita membaca itu kemudian kena, memang itu takdir ilahi. Kapan kita mati? Yang tadi urusannya ilahi. Kapan kita sembuh? Urusan dokter. Bila mana dokter tidak menjumpai obat yang kita rasakan sakit, datanglah malaikat maut untuk mencabutnya. Itulah hidup. Jadi tidak usah repot-repot. Mau tenang, tidak ala bizikrillah tatma'innul qulub. Seperti apa yang disampaikan itu, banyak baca selawat. Jangan takut manusia. Inilah kita, apalagi kita ngiring umi kita, Umi Rehanun. Saya sebagai saksi bahwa ngajar bersama Maulana Syekh dari tahun 85 sampai beliau meninggal. Alur Maulana Syekh ada di Anjani. Bukan kalau ada mengatakan kamu nanti ikuti Rohun, kamu ikuti Raihanun setelah saya mati. Maaf, itu adalah pembohongan dua-duanya. Yang ada para jamaah sekalian, kalau sekedar kamu rapat, jangan kamu tidak beritahu Raihanun memang itu betul. Ini saksi sejarah masih tinggal di Pancor dan suka mulia sampai hari ini, dan masih saya ngabdi di pondok pesantren Zainuddin Sani, para jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi alhamdulillah, salah satu cara kita dalam hidup ini, kalau mau tenang, silahkan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Salah satu, kalau kita mau menjadi orang baik, rajin ke masjid. Ingat, orang yang rajin ke masjid pasti pertama sehat, yang kedua tenang, yang ketiga tidak macam-macam dalam hidupnya. Buktikan dan kerjakan, insya Allah akan kita jumpai. Para jamaah sekalian yang budiman dan bahagia, bila mana kita mau melanjutkan umur usia panjang, jangan lupa bersedekah. Bila mana ada sesuatu hal yang sulit, pejamkan mata, berikan siapapun, baik itu orang yang berada maupun tidak berada, kasih dia. Kalau orang yang berada kita kasih sebagai pembelajaran bagi dia untuk bersedekah kepada orang lain. Kalau orang tidak berada, sebagai ucapan terima kasih, memang itu jurusan harta. Karena apa, para jamaah sekalian? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan, inilah hak kita. Mobil yang kita punya tidak bisa diandalkan. Suami yang gagah yang kita punya tidak bisa kita pertahankan. Istri yang cantik tidak bisa kita lalaikan. Semuanya itu adalah merupakan bagian keduniaan. Siapa yang punya urusan, kita berurusan sampai di liang lahat ini. Dengan demikian, bila mana kita umur panjang, menurut Al-Mukarram berdekatan dengan orang-orang yang alim. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yaquluna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha
berteman secara bersahabat dengan orang-orang yang suka bernasihat kepadamu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu berteman dengan orang-orang yang lalai dalam agama, kamu akan ikut lalai dalam agama. Dengan demikian, para jamaah sekalian, inilah cara hidup kita setiap hari berdekatan, berdampingan dengan orang-orang yang suka bernasihat. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan para jamaah sekalian. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq lil hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.